Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih, salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertangyangan minggu ke-9 sesudah Trinitatis 17 Agustus 2025. Terambil dari kitab Yeremia pasal 34 ayat 12 sampai 16 dan bacaan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Diikat oleh topik atau tema hiduplah sebagai orang merdeka. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan mangolu songon ngolu niakanaung malua. Saya baca untuk kita. Simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yeremia pasal 34 dari ayat 8 sampai 22, janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Khotbah kita ayat 12 sampai 16. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-9 sesudah Trinitatis 17 Agustus 2025, dihubungkan dengan topik hiduplah sebagai orang merdeka. Mangolu songon ngolu ni akanaung malua. Saudara, kitab Yeremia secara umum adalah kitab nubuat yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Kitab ini berisi pesan-pesan dari Allah kepada umat Israel, termasuk peringatan tentang hukuman yang akan datang akibat dosa-dosa mereka. Agar mereka bertobat, maka Tuhan menyuruh Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Yehuda dan para penguasanya. Namun mereka tetap enggan untuk mengubah hidup mereka dan terus
terus melakukan dosa-dosa atau perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Khusus di pasal 34, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia menemui Raja Zedekia. Dia Raja Yehuda terakhir sebelum kerajaan itu nanti jatuh ke tangan Babel di tahun 587 sebelum Masehi. Nah, pada masa-masa itu, masyarakat Yehuda banyak dipengaruhi oleh praktek keagamaan dan praktek sosial yang tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Tuhan menyatakan bahwa Nebukadnezar, Raja Babel, akan menyerang Yerusalem dan membakarnya dengan api. Yeremia mengungkapkan bahwa Zedekia, Raja Israel saat itu, tidak akan luput dan akan ditangkap. Namun Tuhan juga berjanji bahwa Raja Zedekia tidak akan mati oleh pedang, melainkan akan mati dengan tenang. Khusus dalam khotbah kita ayat 12-16 ini ada salah satu praktik dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, yakni kejahatan dalam melakukan praktek perbudakan yang masih ada di antara bangsa Israel. Perbudakan itu mereka lakukan terhadap saudara-saudara mereka sendiri. Jadi praktek perbudakan itu terjadi dari antara mereka terhadap mereka juga. Mereka memperbudak saudara mereka, orang Ibrani sendiri. Mengenai pembebasan terhadap budak telah diatur sebenarnya dalam hukum Taurat Yahudi berdasarkan peraturan tahun Sabat namanya. Dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 1-6 sudah diatur bagaimana tentang praktik perbudakan. Dan ini sudah menjadi perjanjian mereka dengan Tuhan yang harus dipatuhi, dipenuhi. Khusus pada ayat 2 dari Keluaran pasal 21 itu ditulis, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Nah, saudara, demikian juga dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 1-11 ada perjanjian terhadap orang miskin. Di ayat 7 dituliskan, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Kemudian pada ayat 8, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Pada ayat 10, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Kemudian pada ayat 11 dikatakan lagi, sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Nah, praktik dan perintah Tuhan seperti itulah di masa Raja Zedekia ini sudah hilang sama sekali. Mereka sudah egois, sudah tidak ada lagi kasih. Itulah inti pokok dari Yeremia 34 ini. Yeremia disuruh Tuhan menegor perjanjian yang dibuat oleh rakyat Yehuda
untuk membebaskan hamba-hamba mereka, sudah mereka langgar. Praktik perbudakan terhadap saudara berlaku lagi. Karena itu Tuhan marah dan mengutuki mereka serta menyatakan hukuman Tuhan, yaitu akan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka. Sedekia dan para pejabatnya akan diserahkan ke tangan pasukan Babel, dan kota-kota Yehuda juga akan menjadi sunyi sepi tanpa penduduk. Nah, saudara, apa kemauan Tuhan yang harus dilakukan oleh orang Israel pada saat itu yang disuarakan oleh Yeremia? Tuhan menghendaki agar pertama, kesetiaan umatnya kepada perjanjian yang sudah diikrarkan kepada mereka di tahun Sabat itu harus dituruti. Kedua, agar umatnya melaksanakan hukum Taurat, undang-undang yang diberikan Tuhan untuk mengatur kehidupan bangsa Israel. Ketiga, agar umatnya jangan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya sendiri, serta menindas sesamanya, terutama orang-orang miskin. Dan keempat, agar umat Israel itu menunjukkan kasihnya lewat kerelaan mereka berkorban dan membantu sesamanya. Karena demikianlah Tuhan akan mengirimkan apa? Berkat-berkatnya, sebagaimana Ulangan pasal 15 ayat 18. Di sana ditulis, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Nah, saudara, itulah juga yang diserukan topik minggu di pertangyangan minggu ke-9 sesudah Trinitatis 17 Agustus 2025. Hiduplah sebagai orang merdeka, mengulu songon mulu ni aka naung malua. Nah, saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertangyangan minggu ke-9 sesudah Trinitatis 17 Agustus 2025 dengan topik hiduplah sebagai orang merdeka, mengulu songon mulu ni aka naung malua. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, Tuhan menuntut kita bertanggung jawab atas janji yang pernah kita buat, terutama yang kita buat di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan sangat menghendaki agar kita memiliki integritas dan tanggung jawab yang kuat. Apa artinya kalau saya sebutkan integritas ini? Yakni sikap kejujuran dan kesetiaan serta konsistensi kita terhadap ucapan, janji, komitmen yang pernah kita sampaikan. Baik janji-janji kita di mana komunitas kita berada, kita berdiam, juga di tempat di mana kita kerja, di mana kita melayani. Inilah yang dilanggar oleh bangsa Yehuda yang sudah membuat perjanjian kepada Tuhan untuk membebaskan budak Ibrani. Tetapi kenyataannya mereka melanggar janji tersebut. Tindakan mereka bukan hanya sekedar ketidakadilan sosial, tetapi juga dan bahkan praktek seperti itu penghinaan terhadap nama Tuhan. Mereka justru memanfaatkan dan bahkan menindas orang-orang miskin, orang-orang lemah, dan orang-orang yang mengalami kesusahan di bidang materi menjadi alat untuk memperkaya kantong sendiri. Nah, saudara, dalam kehidupan modern sekarang juga keadaan seperti ini mencerminkan bagaimana seseorang pribadi, individu, bahkan lembaga atau institusi sering juga membuat komitmen baik dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, namun gagal menepatinya. Nah, saudara, Tuhan menghendaki agar kita mendukung dan menegakkan keadilan dan belas kasih lewat berbagai praktik, baik yang
ringan, yang kecil, yang sederhana, maupun yang mungkin juga lebih berat. Nah, tunjukkan konsistensi kita untuk keadilan di sana, Bapak Ibu. Perintah untuk membebaskan budak itu mencerminkan kehendak Tuhan dalam menegakkan keadilan dan mewujudkan kasih itu. Tuhan menuntut kita untuk menepati setiap janji, komitmen dengan tulus, dengan konsisten. Nah, untuk itulah dalam konteks kita sekarang, kita semua dihimbau, diajak, dan bahkan ditantang, Bapak Ibu, untuk memperjuangkan keadilan sosial, untuk membela orang-orang yang tertindas, dan tidak boleh memperbudak orang lain, baik secara ekonomi, secara sosial, maupun emosional. Itu perbuatan yang sangat-sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan, Bapak Ibu. Dan selain itu, sangat penting untuk mematuhi perjanjian yang pernah kita ucapkan, kita buat dengan sesama manusia, dengan orang lain, apalagi janji-janji kita dengan Tuhan. Banyak loh janji-janji kita dengan Tuhan, banyak. Ketika kita membuat janji, baik dalam keluarga, dalam gereja, atau di tempat di mana kita berkarya, bekerja, maka kita harus berpegang teguh pada kata-kata janji kita dan tidak mengubahnya. Iman bukan hanya soal percaya, tetapi juga soal apa? Soal bertindak dengan benar. Nilai integritas adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan tindakan atau perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian kita sudah menjalankan seruan topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis 17 Agustus 2025 saat kita merayakan kemerdekaan RI ke-80. Hiduplah sebagai orang merdeka, mangulu songon ngulu ni akanaung balua. Pengajaran kedua, pentingnya membebaskan orang dari berbagai perbudakan. Saudara, apa yang dimaksud dengan perbudakan? Apalagi di zaman modern ini. Perbudakan adalah segala bentuk eksploitasi manusia dengan menggunakan berbagai-bagai praktek, melakukan kekerasan, penculikan, pemerasan, juga penyalahgunaan hak ajasi, bahkan penipuan, ancaman-ancaman, dan berbagai-bagai stigma sosial lainnya. Nah, tujuan bisa bermacam-macam, bisa beragam-ragam. Kalau orang dieksploitasi, mulai dari eksploitasi seksual juga bisa terjadi, eksploitasi tenaga kerja, perbudakan rumah tangga akibat hutang piutang yang tidak beres-beres, bahkan juga kawin paksa dilakukan. Nah, ini adalah perbudakan, Bapak Ibu. Saudara, perlu kita tahu bahwa perbudakan yang paling berat lagi, yang meskipun bisa saja tidak banyak orang yang memperdulikannya, adalah perbudakan iblis, perbudakan setan, dosa, perbudakan dari roh-roh jahat. Ini yang paling berat sebenarnya, yang walaupun sekali lagi tidak banyak orang yang menyadarinya, tetapi justru banyak orang yang korban daripada perbudakan dosa ini. Banyak orang yang kesukaannya misal saja ya, minuman keras, merokok, dan lain-lain. Oh, tidak salah meminum minuman keras, tuh nggak salah. Tidak salah juga merokok. Tapi yang salah apa? Jika minuman keras itu yang menguasai diri orang, jika rokok itu yang memperbudak orang, tanda bahwa dia sudah diperbudak oleh minuman keras atau rokok. Apa? Banyak sekali tandanya. Misalnya, segala usaha dilakukan termasuk membelanjakan uangnya yang sebenarnya tidak seberapa lagi, tetapi untuk mendapatkan minuman-minuman keras, rokok, dia pakai uang, padahal ada lagi yang lebih penting daripada itu dalam keluarganya. Dan ketika hobinya minuman-minuman keras dan merokok itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi dalam dirinya? Maka pikirannya sudah terganggu, sudah merasa tidak ada lagi damai sejahtera. Nah, itulah bukti kedua kebiasaan itu sudah memperbudaknya. Ada banyak juga orang yang suka mendatangi dukun-dukun, bahkan menggunakan kuasa-kuasa gelap, pakai penjaga daging, penjaga rumah, jimat-jimat, tenaga-tenaga dalam, dan lain-lain. Tidak sadar mereka bahwa iblis sudah menguasai
menguasainya, sudah memperbudaknya Bapak Ibu. Bahkan dia sudah sering kesurupan, sudah sering bicara-bicara sendiri-sendiri, ketawa sendiri-sendiri, mudah marah, mudah emosi, dan lain-lain. Nah, saudara, disinilah pentingnya kita harus membebaskan orang yang terjebak dalam berbagai-bagai sikap, perilaku, praktik perbudakan. Semua kita pendengar khotbah ini mendapat tugas sekarang, perintah untuk membebaskan mereka. Jangan jadikan dirimu sebagai milik dan dikuasai manusia lain. Jangan pernah menjadikan orang lain atau sesamamu, sesama kita, menjadi budak dengan merampas kebebasan dan hak pribadi mereka. Inilah perbudakan modern yang harus kita cegah saat ini. Inilah tugas dan misi kita sekarang sebagai pribadi, sebagai jemaat, bahkan apalagi sebagai para hamba-hamba Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, mengulu songon ngulu niakan naung balua. Dan selain menjaga diri sebagai orang merdeka, kita juga mendapat mandat dan amanah untuk membebaskan, memerdekakan orang yang sedang diperbudak oleh berbagai-bagai hal. Itulah seruan topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis 17 Agustus 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, hidup sebagai orang merdeka dan memerdekakan orang lain menjadi praktek penghormatan itu kepada Allah. Saudara, pada ayat terakhir yakni ayat 16 ditulis, tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ketidakmauan kita menjaga dan memelihara diri sebagai orang merdeka Bapak Ibu dan mau memerdekakan orang lain tadi adalah salah satu dari praktek hidup menajiskan nama Tuhan. Tetapi sebaliknya, hal itu juga berarti bahwa kemauan kita menjaga dan memelihara diri sebagai orang merdeka dan mau memerdekakan orang lain adalah salah satu dari praktek hidup penghormatan kepada nama Tuhan. Nah, saudara, apa refleksi dari pengajaran Yeremia saat ini bagi kita? Yeremia pasal 34 ayat 12-16 khotbah kita ini mendorong kita untuk mau merenungkan apakah kita sudah komit Bapak Ibu mempertahankan kemerdekaan kita, dalam arti kita tidak mau lagi diperbudak, diperhamba, didikte, dikuasai oleh segala bentuk praktek-praktek hidup yang menjadi budak, menjadikan diri kita budak iblis, budak roh jahat, dan budak dosa. Nah, apakah kita sudah siap untuk itu? Apakah kita mau komit menjaga kemerdekaan ini dalam keluarga kita, dalam pelayanan-pelayanan, dan dalam mengerjakan semua amanah, tugas, tanggung jawab, serta menepatinya dengan tulus dan setia? Nah, ini pertanyaan, ini renungan. Hidup sebagai orang merdeka ini menuntut kita rela memperjuangkan keadilan sebagai wujud kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan itu Bapak Ibu, penuh kesetiaan, kejujuran, dan kasih yang nyata. Jadi bukan hanya dalam kata-kata saja kita memuji Tuhan, tetapi dalam tindakan, bahkan kemauan kita berkorban untuk kemerdekaan orang lain. Inilah isi dan kandungan iman kita. Iman tidak boleh hanya ditunjukkan di depan umum saja, tetapi praktek hidupnya bertentangan dengan nilai-nilai tersebut secara pribadi. Inilah bahagian dari kemunafikan itu, yakni mengaku diri beriman, tetapi hidupnya diperbudak oleh kuasa-kuasa lain. Nah, pesan ini bukan hanya zaman dahulu, zaman Yeremia berlaku, bukan. Ini juga panggilan abadi untuk kita yang hidup di zaman modern, khususnya saat kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Inilah wujud ibadah dan penghormatan kita terhadap Tuhan. Jadi, hiduplah sebagai orang merdeka, mangulu songon ngulu niakanong malua mahita, sebagaimana seruan topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis 17 Agustus 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran keempat, kemerdekaan adalah kebutuhan dasar manusia
jagalah kemerdekaanmu dan kemerdekaan orang lain. Saudara, pernyataan ini sangat penting kita junjung tinggi, bahwa pada dasarnya merdeka adalah kebutuhan dasar manusia. Pada hakikatnya manusia tidak akan mau ada pihak lain manapun yang menghalangi, yang melarang, dan yang menjajah kebebasan dan atau kemerdekaannya. Toh kebebasan dan kemerdekaan yang kita maksudkan di sini tidak hanya sekedar kemerdekaan secara politis, secara kebangsaan, tidak, tetapi dalam arti yang sangat luas. Kemerdekaan itu kita butuh kebebasan dan kemerdekaan untuk mengungkapkan isi hati kita, misalnya mengungkapkan pikiran, keinginan, kehendak, berekspresi. Kita butuh di sana merdeka. Kita sangat butuh kebebasan dan kemerdekaan untuk menjalankan praktek-praktek agama, iman, dan kepercayaan kita. Kebebasan mendirikan apa? Mendirikan rumah ibadah dan melaksanakan ibadah dalam gedung. Tetapi di banyak tempat sepertinya saat ini kebebasan dan kemerdekaan untuk itu banyak terganggu. Membangun rumah ibadahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita berjuang untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan itu, Bapak Ibu, ternyata ada yang cenderung menggunakan kekuatannya, meniadakan, menghalangi, mengganggu kebebasan dan kemerdekaan itu. Itulah yang disebut oleh Thomas Hobbes dalam bahasa Latin, homo homini lupus. Apa itu homo homini lupus? Manusia menjadi serigala bagi sesamanya, Bapak Ibu. Saudara, itulah yang sangat-sangat dilawan oleh Tuhan lewat kehadiran Yeremia dalam khotbah ini. Mari kita hargai perbedaan dengan tetap menghargai kebebasan dan kemerdekaan orang lain. Kita semua sadar betul, Bapak Ibu, bahwa kita ini memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga sorgawi dan warga bumi. Ini kewarganegaraan kita, sorga dan bumi. Di satu sisi kita masih hidup di bumi ini, artinya kita harus hidup berjuang dalam konteks atau dalam sistem-sistem ekonomi, politik, budaya. Kita perlu butuh harta, kita butuh uang, kita butuh kesenangan duniawi selama berada di bumi ini. Namun pada detik yang sama kita juga adalah berkewargaan sorga, di mana prinsip-prinsip sorga, di mana prinsip kerajaan Allah dan keutamaan Kristus itu melandasi hidup kita juga. Semua keputusan etis kita di setiap saat, dimanapun kita tinggal, kita berada, harus didasarkan semuanya itu kepada kehendak Kristus. Orang Kristen berjuang di dua front ini sekaligus, sorga dan dunia. Tidak mudah, tetapi itulah tugas, panggilan, dan amanah yang diberikan oleh Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita tetap jaga, pelihara, rawat, dan kembangkanlah kemerdekaan ini, baik secara politis, sosial, kemerdekaan agama, kemerdekaan bersosial. Hiduplah sebagai orang merdeka. Mengulu songon ngulu niakan naung malua, sebagaimana seruan topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis 17 Agustus 2025. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Merdeka, merdeka, merdeka. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah pertengahan minggu ke-9 sesudah Trinitatis 17 Agustus 2025 dari Yeremia 34 ayat 12 sampai 22 ini, agar semakin banyak orang yang mau sungguh-sungguh melakukan topik minggu ini. Hiduplah sebagai orang merdeka, mangulu sungguh-ngulu niat kanaung malua, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertengahan minggu ke-9 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin.
Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Tepat di hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, firman ini sungguh-sungguh memberi motivasi kepada kami, supaya kemerdekaan itu harus kami hargai, supaya kami tidak diperbudak oleh hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah kami merdeka dalam melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin.